Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Denita Sapitri dari kelas Akuntansi A 2019, Universitas Negeri Medan. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang gambaran umum aspek agrikultur perkebunan untuk mata kuliah Akuntansi Agrikultur yang diampu oleh Bapak Dr. Randus Jumiadi AW AKMSI. Nah, langsung saja kita ke materinya. Untuk materi gambaran umum aspek agrikultur perkebunan, terdapat 6 subbab yang sudah saya susun sebelumnya. Subbab yang pertama yaitu pengertian perkebunan dan usaha perkebunan. Untuk subbab yang kedua yaitu manfaat perkebunan. Yang ketiga, semacam jenis perkebunan. Yang keempat, pelaku dalam perkebunan. Yang kelima, tanaman perkebunan. Dan yang keenam, tanaman perkebunan yang populer di Indonesia. Langsung saja kita ke subbab yang pertama, yaitu pengertian perkebunan dan usaha perkebunan. Perlu kita ketahui bahwasannya undang-undang tentang perkebunan ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, pengertian perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengelola dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Sedangkan pengertian usaha perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan yang dilakukan oleh pelaku perkebunan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Ayat 1 Pasal 2 tentang perkebunan, adapun penyelenggara perkebunan didasarkan oleh beberapa asas. Untuk asas yang pertama yaitu manfaat dan berkelanjutan, yang kedua keterpaduan, yang ketiga asas kebersamaan, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas berkeadilan, yang keenam asas kearifan lokal, dan yang ketujuh asas kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, fungsi dari adanya perkebunan tersebut ada 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi ekonomi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial budaya. Pada fungsi ekonomi, perkebunan itu berfungsi sebagai peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Dan pada fungsi ekologi, yaitu agar terjadi peningkatan konservasi air dan tanah, penyerapan karbon, penyediaan oksigen, dan juga sebagai rumah bagi hewan-hewan pelindung kawasan lindung. Dan untuk fungsi sosial budaya, yaitu sebagai pemersatu bangsa dalam hidup bergotong royong. Nah, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang manfaat perkebunan. Terdapat 3 manfaat perkebunan. Yang pertama, sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Eksistensi perkebunan akan menciptakan sumber mata pencaharian masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan perkebunan yang luas, lahannya yang besar, tentunya membutuhkan tenaga pengelolaan untuk merawat tumbuhan tersebut. Yang kedua, manfaatnya yaitu sebagai penghasil oksigen bagi lingkungan. Hampir sebagian tanaman yang berada di dalam perkebunan merupakan tanaman hijau yang dapat melakukan fotosintesis. Dari proses tersebut, dapat menghasilkan oksigen dan udara yang segar untuk lingkungan sekitar, serta mampu mengurangi polusi udara dan radikal bebas. Dan untuk manfaat yang ketiga, yaitu sebagai objek atau tempat wisata. Sekarang ini telah banyak perkebunan agrowisata yang digalakkan oleh pemerintah, di mana perkebunan difungsikan sebagai tempat wisata edukasi. Perkebunan menjadi tempat wisata juga menjanjikan prospek pendapatan yang signifikan.
Lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu macam jenis perkebunan. Jenis perkebunan itu ada dua, yaitu perkebunan kecil dan perkebunan besar. Perkebunan kecil lebih dikenal sebagai perkebunan rakyat. Biasanya, kepemilikan dan pengelolaan dilakukan oleh masyarakat dengan modal relatif sedikit. Penggunaan peralatan perkebunan juga sederhana, bantuan tenaga juga sedikit, dan luas perkebunannya juga terbatas. Contoh dari perkebunan kecil ini seperti perkebunan sayur mayur, tembakau, dan kopi, dan cengkeh. Nah, untuk perkebunan besar merupakan sebuah usaha perkebunan yang ditangani oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan ciri-ciri seperti penggunaan mesin secara modern, aspek permodalan yang cukup besar, areal perkebunan yang luas, dan banyak menggunakan tenaga kerja. Dan biasanya tanaman yang ditanam di perkebunan besar ini berupa seperti perkebunan teh, tanaman teh, kelapa sawit, kapas, maupun karet. Lanjut ke subbab yang keempat, yaitu pelaku dalam perkebunan. Terdapat dua pelaku dalam perkebunan, yaitu yang pertama pekebun dan yang kedua perusahaan perkebunan. Pekebun adalah perseorangan yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, atau lebih dikenal dengan perkebunan rakyat. Biasanya pekebun ini menanam tanaman-tanaman seperti sayur mayur, tembakau, dan sebagainya. Sedangkan untuk perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan berbentuk badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas, baik milik negara maupun milik swasta, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. Misalnya kalau di Indonesia lebih banyak kita jumpai ini PTPN. PTPN itu dia mengelola tanaman kelapa sawit. Ada PTPN 1, 2, 3, dan 4. Terdapat perbedaan antara keduanya dapat dilihat sebagai berikut. Pada perkebunan pekebun, luas lahan relatif sempit, modalnya lemah, tingkat teknologi yang digunakan masih secara tradisional, dan pengolahan hasil perkebunan tersebut masih konvensional. Sedangkan perkebunan perusahaan perkebunan, luas lahannya sudah besar, modalnya sudah kuat, teknologi yang digunakan sudah maju, dan pengelolaan hasil perkebunan tersebut sudah secara modern. Berdasarkan kemampuan yang dimiliki, pastinya perusahaan besar itu mampu meningkatkan penghasilan dan keuntungan per hektar dan persatuan yang lebih besar daripada perkebunan rakyat atau perkebunan kecil tadi. Tapi hal tersebut tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan kalau perkebunan besar itu tidak mempunyai permasalahan atau kesulitan. Yang diantaranya yaitu yang pertama, perkebunan besar biasanya mempunyai beban bunga yang tinggi dari penanaman modal. Yang kedua, perkebunan besar mempunyai risiko besar terhadap beberapa fluktuasi harga pasaran dunia, sedangkan pemindahan hasil komoditi dari satu yang ke satu lain tidaklah mudah. Yang ketiga, perkebunan besar memerlukan tenaga kerja yang besar, yang pastinya untuk menggaji itu semua memerlukan biaya yang besar pula. Sedangkan perkebunan kecil atau perkebunan rakyat mempunyai beberapa kelebihan dibanding perkebunan besar. Di antaranya, yang pertama, perkebunan kecil merupakan usaha yang dijalankan oleh keluarga, termasuk pengadaan kebutuhan pangannya, sehingga penganekaragaman hasil lebih mudah dilaksanakan dalam waktu yang singkat kritis. Yang kedua, usaha perkebunan memerlukan masukan tenaga yang lebih tinggi, tenaga kerja yang tinggi, dan relatif sedikit memerlukan mesin, sehingga memungkinkan perkebunan diusahakan secara ekonomis dalam bentuk perkebunan kecil, tanpa memiliki kesulitan yang berarti dalam masalah tenaga kerja. Dan yang ketiga, bila risiko pemasaran meningkat, gejolak politik meningkat, dan upah buruh meningkat, maka perkebunan kecil lebih mampu bertahan daripada perkebunan besar. Kita lanjut ke subbab yang berikutnya, yaitu subbab kelima tentang tanaman perkebunan. Nah, tanaman perkebunan adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan. Ada dua jenis tanaman perkebunan,
yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman adalah jenis tanaman yang hanya dipanen satu kali dengan siklus hidup 1 tahun sekali. Contoh dari tanaman musiman yaitu seperti tanaman tebu, tanaman kapas, dan tanaman tembakau. Kedua, tanaman tahunan. Tanaman tahunan adalah jenis tanaman yang membutuhkan waktu yang panjang untuk berproduksi dan bisa menghasilkan sampai puluhan tahun dan bisa dipanen lebih dari satu kali. Misalnya tanaman kelapa sawit, tanaman karet, coklat, cengkeh, kopi, dan lada. Kita lanjut ke sebab yang terakhir yaitu tanaman perkebunan yang populer di Indonesia. Dapat kita ketahui bahwasannya ada beberapa komunitas tanaman perkebunan yang populer ditanam oleh para pekebun maupun perusahaan perkebunan di Indonesia. Tersebut yaitu antara lain yang pertama kelapa sawit, tanaman kapas, cengkeh, perkebunan teh, perkebunan kopi, tembakau, karet, coklat, kelapa, dan lada. Demikianlah hasil presentasi saya. Apabila saya terdapat salah-salah kata, mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.